pemerintahan Presiden Prabowo, penegakan hukum, kalau saya mau bilang mungkin kasus-kasus besar sudah bisa kita lihat kan. Misalnya sebagai contoh Pertamina, mungkin zaman dari saya dulu mungkin sekolah sampai sudah bekerja, kita tahu bahwa di Pertamina itu ada masalah. Mafia begitu. 20 Oktober 2025, tepat 1 tahun rakyat Indonesia dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Roda pemerintahan Prabowo Gibran terus berputar. Program-program prioritas hingga janji-janji juga diwujudkan. Lalu apa saja tantangan-tantangan dan program-program yang sudah diwujudkan dalam 1 tahun terakhir? Saat ini saya sudah bersama narasumber, orang dekat Presiden Prabowo Subianto, Wamenkumdigi, sekaligus Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo. Mas Angga, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Fatimah. Tidak terasa sudah 1 tahun Presiden Prabowo Subianto memimpin Republik Indonesia. Ini refleksi 1 tahunnya apa nih Mas Angga? Iya, benar. 20 Oktober 2025 tepat Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran beserta Kabinet Merah Putih kita 1 tahun menerima mandat dari rakyat. Kita sudah bekerja, Pak Prabowo dan Mas Gibran maju ke rakyat. Saat itu kita melalui proses demokrasi, terpilih, dan kita dinyatakan menang oleh Komisi Pemilihan Umum, dan Pak Prabowo dilantik bersama Pak Gibran di 20 Oktober 2024. Disitulah pasangan Prabowo Gibran atau Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi mandataris rakyat. Ketika Pak Prabowo maju, beliau menawarkan dan menangkap apa yang menjadi keresahan masyarakat, dan beliau menawarkan solusi-solusi yang kita hari ini mungkin tadi seperti Fatimah sampaikan, janji-janji politiknya. Alhamdulillah ketika beliau beliau sah menjadi presiden dan wakil presiden, program-program yang dijanjikan dilaksanakan. Dan bukan hanya itu, kalau Fatimah ingat di dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga sampaikan bahwa beliau akan menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia, dan hal itu dibuktikan oleh beliau. Semua program-program yang hari ini dilaksanakan oleh pemerintah, seperti contohnya makan bergizi gratis, kita menyasar target kita 82 juta anak yang mendapat makan bergizi gratis. Tidak hanya untuk anak sekolah, tetapi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dan itu dibuktikan bahwa itu untuk seluruh rakyat Indonesia. Kemudian program-program lain seperti sekolah rakyat, di mana data membuktikan bahwa ada jutaan anak Indonesia yang putus sekolah dan bahkan tidak sekolah. Nah, hari ini pemerintahan Presiden Prabowo sepakat menggunakan satu data DTSEN yang hari ini dikelola oleh BPS. Di situ dalam hal ini sekolah rakyat dikelola oleh oleh Kementerian Sosial. Hari ini sudah ada 160 sekolah yang beroperasi, kurang lebih sekitar 15 juta anak sudah menjalankan program ini. Kalau kita lihat di program ini juga tadi, kalau makan bergizi gratis masih banyak ternyata rakyat kita, anak-anak kita yang satu, gizinya masih kurang. Yang kedua, belum tentu mendapatkan gizi yang baik. Dan disinilah peran pemerintah hadir untuk mengintervensi, karena Presiden sadar bahwa investasi terbesar adalah di sumber daya manusia. Makanya beliau ingin anak-anak Indonesia mendapat gizi yang baik, sehingga melahirkan SDM-SDM yang berkualitas. Sama seperti sekolah rakyat, kita lihat kalau kita bicara desil 1 dan desil 2, rakyat yang boleh dibilang masuk dalam kategori ekstrim miskin, kemiskinan ekstrim, banyak sekali
mereka tidak merasakan bangku sekolah. Dan hari ini negara hadir memenuhi semua sandang pangan papan karena mereka sekolahnya boarding, dan mereka merasakan hari ini bagaimana pendidikan itu bisa diberikan kepada mereka, dan mereka merasakan, terutama orang tuanya, bahwa ini adalah harapan. Karena gini, Pak Prabowo itu kan, kita dalam pidatonya beliau sampaikan ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, ingin menghilangkan kelaparan dari bumi Indonesia. Salah satunya adalah sekolah rakyat tadi, bagaimana memutus rantai kemiskinan. Jadi keluarga yang miskin, bapaknya mungkin berprofesi masih kurang baik, ibunya berprofesi masih kurang baik, sehingga anaknya belum bisa mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Hari ini negara hadir dengan tujuan apa? Anaknya diberikan pendidikan yang baik, di gizi yang baik, agar tidak boleh lagi kemiskinan itu tidak boleh diturunkan. Kemiskinan itu harapannya Presiden adalah tidak boleh hanya orang tuanya, tapi anaknya tidak boleh. Anaknya harus membawa derajat martabat keluarganya untuk lepas dari kemiskinan. Mas Angga tadi bahas soal makanan bergizi gratis, kemudian juga sekolah rakyat. Mungkin saya ingin ke MBG terlebih dahulu. Ini dari Presiden sebelum dilantik nih, MBG terus disampaikan, direalisasikan, dan dalam waktu 1 tahun terakhir ini rasanya seperti dikebut begitu, Mas Angga. Ini mungkin apa sebenarnya alasan Presiden Prabowo Subianto begitu kebut program MBG ini? Begini, ya, kalau bahasa diksinya dikebut, mungkin begini. Presiden berulang kali menyampaikan, kita sudah mempelajari masalah-masalah di negara kita. Hari ini yang ditunggu oleh rakyat adalah jawaban terhadap masalah tersebut. Rakyat tidak butuh lagi kita mengkaji, dirapatkan dulu atau apa. Memang tadi semangatnya Presiden paham bahwa Indonesia, terutama anak-anak Indonesia adalah masa depan untuk Indonesia itu sendiri. Maka dari itu kita sebagai negara yang besar berpikir juga harus besar. Presiden memiliki target yang sangat tinggi, itu 82 juta anak yang akan diberikan makan. Kalau dibilang kita sangat mengejar, mungkin bisa jadi iya, tapi yang kita laksanakan adalah kita memberikan jawaban. Kita ingin program ini langsung dirasakan oleh seluruh anak-anak Indonesia. Hari ini kita duduk di sini sudah ada 12.500 sekian dapur pelayanan gizi yang sudah beroperasi. Sekitar 38 juta anak sudah mendapatkan manfaat dari makan bergizi ini. Kalau saya boleh bilang, ini kan sebuah janjinya Pak Presiden ya. Ini sebuah janji Pak Presiden memang karena beliau sangat amat peduli dengan masa depan anak-anak Indonesia. Sebelum 1 tahun pun kita kan sudah sampai di angka 30 juta pelayanan. Nah, memang dalam perjalanannya ada tantangan, ada hambatan, masih banyak kita harus perbaiki di sana sini. Ya iya, kita cari solusi di mana ada masalah, itu kita cari solusi. Tapi hari ini sudah ada 38 juta yang menerima manfaat. Bukan hanya itu, Fatimah, mungkin kalau saya bisa bercerita, di satu pelayanan SPPG itu menyerap sekitar 50 tenaga kerja. Katakanlah kita konservatif ya, 30 atau 40 tenaga kerja itu diserap dari sekitar. Artinya apa? Program ini bukan hanya berdampak kepada penerima langsung, yaitu anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga berdampak kepada terbukanya lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaan yang tersedia, yang terbuka, seketika itu langsung ke daerah-daerah, langsung ke titik-titik di mana SPPG itu memberikan pelayanannya. Itu boleh kita bilang ini multiplier effect-nya. Belum lagi seperti UMKM, kemudian supplier-supplier itu banyak yang hidup dari situ. Kalau kita baru beberapa waktu lalu Pak Presiden
menerima kunjungan dari Rockefeller Foundation, di mana mereka sudah mungkin lebih dari 100 tahun ya di bidang gizi, di bidang pelayanan sosial. Mereka bilang bahwa $1 yang digelontorkan untuk program free meal, dalam hal ini makan bergizi gratis, itu bisa multiplier-nya 5 sampai 35 kali. Nah, ini juga kita dalam hal ini tadi selain serapan tenaga kerja, mungkin ekonomi juga bergerak di daerah-daerah. Inilah kenapa program ini banyak didukung oleh semua pihak, dan juga bahkan ini kan menjadi salah satu SDGs-nya PBB. PBB salah satu programnya adalah Free Meal Program. Sudah kurang lebih ada sekian puluh negara, dan tadi Pak Presiden juga sampaikan beliau banyak bertemu dengan tokoh-tokoh internasional yang sangat kagum dengan keberhasilan program ini di negara kita. Sudah dalam lebih kurang dari 1 tahun kita sudah sekian puluh juta bisa kita layani dan berjalan. Bahkan kemarin di dalam acara Forbes yang beberapa waktu lalu, Steve Forbes juga sampaikan gitu, bahwa ya inilah jadi kalau saya mau bilang ini adalah bagaimana ketika seorang kepala negara memperlihatkan keberpihakannya langsung kepada rakyat. Jadi semua program-programnya ada program-program yang langsung dirasakan oleh rakyat. Kalau saya mau cerita lagi, Fatimah, lucu mungkin, ini gagasan besar Pak Prabowo, gagasan besar Pak Presiden. Mungkin saya juga ikut di dalam perjuangan beliau ya. Tapi yang mau saya cerita adalah nggak jauh dari rumah saya itu ada sekolah. Dan ketika program ini masuk, itu ada yang kalau saya keluar rumah ketemu ibu-ibu mengucapkan terima kasih atas program ini. Kemudian di sosial media ada yang direct message gitu ke IG, Pak makasih ya hari ini sekolah kami dapat. Itu apa ya? Yang hari ini saya meyakini bahwa apa yang menjadi prioritas dan yang diperjuangkan Presiden Prabowo adalah benar-benar untuk masyarakat. Artinya masyarakat menyambut baik dengan adanya program MBG ini. Tapi Pak Sangga, tidak juga luput adanya kritikan pedas mengenai adanya ribuan kasus keracunan beberapa bulan terakhir. Ini Presiden Prabowo melihatnya seperti apa adanya kasus-kasus keracunan ini? Iya. Berulang kali presiden bukannya tidak tahu, presiden tahu, bahkan kan di dalam kesempatan di depan publik beliau juga sampaikan kita melakukan evaluasi dapur-dapur yang terjadi kejadian-kejadian tersebut, kita evaluasi. Kemudian Badan Gizi juga kita melakukan evaluasi, tata kelola kita perketat semua bagaimana masalah-masalah tersebut bisa kita atasi. Presiden dalam pesannya juga baru saja kemarin persis di Bandung menyampaikan bahwa kita menuju ke zero accident. Kita tidak bisa ditolerir sedikit pun kesalahan, satu pun kesalahan, karena ini menyangkut gizi anak. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk tidak terjadi. Oleh karena itu makanya semua dalam hal ini pemerintah dibantu masyarakat, dibantu mungkin para NGO dan sebagainya. Terima kasih atas segala macam masukan, kritik untuk kami melakukan perbaikan. Tapi program ini sekali lagi program ini akan tetap berlanjut, dan tadi saya sampaikan bahwa banyak sekali masyarakat yang sudah menerima manfaat dan merasakan program ini baik langsung maupun tidak langsung. Banyak sekali masyarakat yang sudah mendapat kesempatan bekerja. Tadi kalau saya mau cerita juga, ada salah satu tetangga saya mungkin sejak 2019 sudah tidak bekerja, dan hari ini dengan adanya MBG beliau jadi salah satu pembawa makanannya, menjadi driver di SPPG tersebut. Sebenarnya kemudian kalau saya mau bercerita sekolah rakyat, nggak jauh dari kediaman saya juga ada
ada saudara kita yang berprofesi sebagai pengepul plastik bekas begitu. Ternyata pasangan suami istri ini memiliki 3 anak. Yang satu umur 8 tahun, yang kedua umur 6 tahun, yang ketiga kurang lebih umur 3 tahun. Dan anaknya yang umur 8 dan 6 tahun tidak pernah merasakan bangku sekolah. Dengan adanya program sekolah rakyat dan Kementerian Sosial itu mendata dengan sangat baik, akhirnya anak-anak ini hari ini terserap dan anak-anak ini menjadi bagian dari program sekolah rakyat. Yang tadi kita melihat MBG artinya digarisbawahi ke depannya zero accident begitu. Ya, itu kita arahan berupaya. khusus dari Presiden. Betul, Presiden menekankan kepada Badan Gizi, kepada kami semua karena ini merupakan program prioritas Kabinet Merah Putih. Kita berupaya semaksimal mungkin agar ini zero accident. Jadi harapannya ke depannya tidak ada lagi nih keracunan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Ya, dan itu kita mengajak semua keterlibatan masyarakat. Artinya semua dari penerima manfaatnya juga sekitar, seperti contoh ya di Solo, wali kota Solo itu dia menerapkan mengajak semua orang tua murid untuk ikut serta juga mengawasi dapur-dapurnya. Jadi mungkin hari ini zero accident di sana, gitu. Harapan serupa juga kemudian juga perbaikan tata kelola di Badan Gizi dan SOP kita perketat kembali mengenai higienitas, bagaimana kita juga mengedukasi juga anak-anak kita juga bagaimana cuci tangan sebelum makan, terutama tapi kepada satuan pelayanan gizi dapur dalam hal ini juga harus mengikuti taat kepada SOP yang sudah digariskan gitu. Kalau tadi kita bahas soal MBG, kita bergeser ke program prioritas lainnya. Salah satunya sekolah rakyat. Ini juga ada menyusul sekolah Garuda. Ini sebenarnya perbedaannya seperti apa sih, Mas Angga? Tadi Fatimah, saya udah bilang kalau sekolah rakyat adalah sekolah yang diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang putus sekolah, tidak pernah merasakan bangku sekolah dari keluarga desil 1 dan desil 2. Bahkan kalau saya mau bilang tidak hanya desil 2 sampai desil 4 pun begitu, kita mencatat ada sekian juta anak yang tidak merasakan bangku sekolah atau putus sekolah. Ini diprioritaskan untuk saudara-saudara kita yang itu. Tadi tujuannya apa? 1, memutus rantai kemiskinan. Kedua, anak-anak ini adalah masa depan Indonesia. Kalau anak-anak ini negara tidak hadir, negara tidak memberikan keberpihakannya kepada mereka, kita kan bicara tidak hanya 5 tahun ke depan, kita bicara 20, 30, 50 tahun ke depan begitu. Kayak misalnya kalau saya mau bercerita, anak saya hari ini usia 8 tahun, 30 tahun lagi mereka sama gitu loh, dan yang akan berada di seperti kita yang menjalankan negara ini. Presiden sadar akan hal itu, makanya program ini dibuat. Sekolah Garuda adalah lebih spesifik kepada tidak hanya rakyat kita atau masyarakat kita yang belum mampu, tapi kepada anak-anak Indonesia yang memiliki bakat, talent, kecerdasan yang luar biasa, yang kadang kita juga nggak tahu kan, ada anak IQ sekian. Dan hari ini kemajuan teknologi, kemajuan zaman, dunia membutuhkan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, dan pembobotannya di situ. Jadi sekolah Garuda adalah diperuntukkan kepada para siswa-siswa kita yang unggul, yang dipersiapkan sebagai brainsnya negara. Jadi negara hadir, kita memberikan beasiswa khusus, baik itu di dalam, di luar negeri, harapannya agar anak-anak yang pintar ini diarahkan, oke, kamu khusus untuk STEM, dan banyak anak-anak kita itu yang berprestasi seperti itu. Nah, hari ini sudah ada sekian ratus anak atau sekian ribu anak begitu yang sudah menerima beasiswa khusus untuk sekolah Garuda ini. Ingin mengutip perkataan Prof. Stella, Mas Angga. Ya. Prof. Stella menyampaikan bahwa Presiden memesan sekolah Garuda tidak boleh dibangun di Provinsi Jawa. Itu apa alasan sebenarnya? Mungkin gini ya, kita jangan Jawa sentris mungkin ya, karena begini,
pengalamannya adalah ternyata anak-anak Indonesia itu harus diberikan kesempatan yang sama. Kita nggak bisa berfokus kepada di beberapa provinsi saja. Ternyata pengalaman Pak Presiden juga saat beliau masih Menhan, kita membuka S1 dulu di Universitas Pertahanan. Disitulah dengan standar yang sangat tinggi sebenarnya Pak Presiden saat itu sebagai Menhan, beliau menetapkan standar yang sangat tinggi mengacu ke Harvard dengan IQ 120. Saya punya pengalaman waktu itu mendokumentasikan anak-anak ini, ada yang anaknya petani, anaknya tukang tambal ban, anaknya pedagang bakso yang waktu itu sempat ketemu sama Pak Prabowo, bahwa anak-anak Indonesia ini luar biasa. Nah, negara harus hadir, memberikan wadah dan memberikan perhatiannya agar mereka mendapatkan jenjang pendidikan yang baik dan terarah sesuai dengan kemampuannya. Sayang kan, misalnya kita punya anak-anak yang luar biasa ini, tapi tidak ada tempat untuk mereka dan negara tidak hadir untuk itu. Makanya penekanannya mungkin yang adalah memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada seluruh anak Indonesia dimanapun itu. Artinya tidak dibangun di Provinsi Jawa agar tidak terpusat di Jawa saja pendidikan, tapi menyebar di seluruh provinsi Indonesia. Ya, sama seperti yang lain gitu loh. Kita semua tidak Jawa sentris, jadi tidak hanya berpusat kepada yang ekosistemnya atau populasinya sudah banyak, tidak hanya itu. Bahwa hari ini ya tadi sesuai dengan ucapan Bapak Presiden menjadi kepala negara untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita bicaranya seluruh rakyat Indonesia. Indonesia tidak bicara suku, agama dan lain-lain, pilihan politik tidak ada. Itu adalah garis Bapak Presiden dan beliau tidak hanya sekadar bicara, itu beliau tunjukkan dengan bukti dan semua kebijakan beliau adalah untuk seluruh rakyat. Oke. Kalau kita melihat MBG sudah berjalan dengan sangat jelas begitu, kemudian juga sekolah rakyat. Nah, kalau koperasi Desa Merah Putih ini sebenarnya seperti apa Mas Angga? Dana yang digelontorkan juga tidak sedikit, ini arahnya Kopdes Merah Putih sebenarnya kemana? Kopdes Merah Putih gini, kita bicara filosofinya dulu, Fatimah. Pasal 33 perekonomian kita disusun atas azas kekeluargaan. Jadi bukan azas konglomerasi dan sebagainya, bukan pasar bebas dan sebagainya. Hari ini Presiden sebagai mandataris rakyat yang disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, beliau konsisten dan beliau komit bahwa ekonomi kita harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini koperasi badan usahanya, koperasi ini diharapkan begini Mbak Fatimah. Kenapa disasarnya di setiap desa? Ada 80.000 desa kurang lebih. Agar ekonomi itu bergerak di desa-desa tersebut. Misalnya kita jadi contoh, salah satu desa A, mereka punya komoditas kopi terbaik. Selama ini karena tidak di-manage dengan baik, dikelola dengan baik, ya hanya misalnya ada pemodal yang masuk dan sebagainya macamnya. Jadi nilai tambahnya tidak dirasakan oleh masyarakat. Nah, hari ini pemerintah fokus agar desa-desa ini juga secara ekonomi berkembang, berputar dan satu. Ketika koperasi itu jalan ya, ini adalah gambaran besarnya. Ekonomi berjalan, semua hasil bumi atau apa yang menjadi keunggulan di desa tersebut bisa diserap oleh koperasi. Koperasi bisa membantu untuk mendistribusikannya. Jadi harapannya tidak ada lagi panen petani yang tidak terserap dan sebagainya. Dan gini, ini sebenarnya seperti supply chain yang terintegrasi ya. Misalnya gini, di situ ada Koperasi Merah Putih, ada MBG. MBG kan harus menyerap bahan-bahan pangan kan. Artinya bisa melalui Kopdes Merah Putih. Betul sekali. Jadi di situ masyarakat yang let's say petani atau nelayan, keunggulan daerah tersebut memiliki kepastian bahwa
hasil produk buminya mereka, hasil yang mereka hasilkan dari usaha mereka bisa diserap. Dan kemudian gini, di situ pun di dalam di dalam rancang bangunnya akan ada apotek desa. Itu apa? Tujuan besarnya adalah apa? Selama ini kita dihadapkan dengan fasilitas kesehatan yang sulit, obat yang mahal. Harapannya ke depan dengan adanya apotek desa kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan harga obat yang terjangkau. Bahkan mungkin kalau nanti ekonomi baik, kita berhasil mengumpulkan pundi-pundi yang banyak dan dikembalikan lagi untuk masyarakat, mungkin bisa menyediakan obat-obatan gratis untuk masyarakat kita yang masih membutuhkan. Mungkin nyambung nih, saya mau cerita juga tentang program salah satunya adalah cek kesehatan gratis. Okay. Ini merupakan salah satu janji kampanye juga yang hari ini sudah terrealisasi dan berjalan. Sudah 45 juta lebih masyarakat kita merasakan itu. Tantangannya dulu orang nggak paham gitu, orang-orang di desa mungkin nggak paham apa itu cek basic sebenarnya Mbak Fatimah. Cek tensi darah, cek gula darah, ya kan, dan kita memiliki challenge masyarakat kita banyak yang diabetes lah, ada yang kena stroke gitu. Nah hari ini 45 juta penerima manfaat ini lebih ini udah merasakan dari program ini di puskesmas, bahkan ada yang jemput bola Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatannya ke sekolah-sekolah. Makanya kita tahu sekarang banyak sekali anak-anak sekolah kita yang bermasalah dengan giginya, itu pun juga sama yang jadi program ini sangat berhubungan gitu loh. Satu sama lain ini berhubungan. Sangat. Jadi gini, kita bicara sekolah rakyat ya. Sekolah rakyat ketika dia berjalan, anak-anak ini dicek kesehatannya. Okay. Dicek, diketahui ada ini rata-rata gigi bolong. Kemudian mereka sekolah mendapat makan bergizi gratis, ya kan? Nanti yang levelnya SMA atau SMK bisa ke program misalnya nanti Danantara dan Kemenaker bikin program magang, jadi atau program vokasi. Jadi anak-anak ini bisa disiapkan agar mereka siap kerja, gitu. Jadi hari ini kalau saya boleh ulangi adalah program-program yang dilaksanakan oleh Bapak Presiden dan Kabinet Merah Putih adalah program-program yang langsung menyasar dan menjawab tantangan masyarakat. Oke, menjawab dan tantangan masyarakat. Tapi ada satu nih Mas Angga yang rasanya masih dikeluhkan masyarakat, tentunya juga teman-teman saya di Jakarta mungkin ya, ini kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan. Ada janji Presiden untuk membuka jutaan lapangan pekerjaan. Ini sebenarnya konkretnya seperti apa? Ya, begini. Itu dia. Itu kan tadi tantangan setiap pemerintah dari tahun ke tahun pasti akan ada tantangan ekonomi, lapangan pekerjaan. Kalau saya boleh bicara dari program-program yang kita laksanakan, sudah ada lapangan-lapangan pekerjaan yang terbuka dan menyerap tenaga kerja. Kemudian gini, kalau saya mau bicara misalnya Danantara, ini adalah ide brilian Presiden yang akhirnya dieksekusi. Sekian banyak BUMN dikonsolidasi, asetnya dikelola oleh Badan Pengelola Aset yang kita sekarang sebut sebagai Danantara. Itu kan sebenarnya uang rakyat, hadirlah BUMN. BUMN dulu kita berharap menjadi satu motor ekonomi untuk menghasilkan uang agar uang itu bisa digelontorkan kembali untuk membuat program-program atau kebijakan-kebijakan yang langsung dirasakan oleh rakyat. Nah, Danantara sendiri, kalau kemarin kita baru mendengar laporan dari Kementerian Investasi juga, sekian miliar dolar investasi yang masuk ke Indonesia, sudah banyak juga pabrik-pabrik yang dibuka, sudah banyak juga
lapangan pekerjaan yang diserap gitu loh. Kita paham, pemerintah dalam hal ini paham ada tantangan-tantangan itu, terutama yang di perkotaan begitu kalau tadi Fatimah sampaikan mengenai lapangan pekerjaan, dan ini yang kita sedang carikan solusinya. Gimana cara solusinya adalah tadi, di bagaimana semua iklim investasi, iklim usaha bisa baik, dan iklim investasi, iklim usaha, ekonomi itu bisa baik kalau situasi dan suasananya juga kondusif. Orang mau berinvestasi di Indonesia kalau situasi politiknya, situasi keamanannya baik. Makanya Presiden sejak awal selalu menyampaikan persatuan nasional. Kita fokus untuk rakyat kita fokus untuk membangun negara ini. Jangan tidak boleh lagi ada ego-ego pribadi, kita bicaranya Indonesia. Tapi kalau contoh konkret yang dibuka sekian ratusan ribu lapangan pekerjaan selama 1 tahun terakhir ini mungkin data detailnya mungkin nanti kita bisa ngacu yang kemarin dilaporkan oleh Kementerian Investasi ya dan BPS. Jadi itu sudah sinkron sebenarnya dari investasi yang masuk dan bidang usaha yang dibangun sudah menyerap sekian. Nah, kemudian kemarin ada stimulus juga yang dibuka oleh negara untuk menyerap para sarjana begitu kurang lebih atau anak-anak lulusan SMK vokasi untuk magang. Sudah ada 1.000 sekian perusahaan yang mendaftar dan negara hadir di situ. Negara membiayai proses magang mereka selama kurang lebih 3-6 bulan. Di batch pertama ini sudah terserap 20.000 sekian orang. Nanti batch kedua ada 80.000, jadi kurang lebih 100.000 yang akan diserap. Dan itu di perusahaan, artinya di perusahaan negara, di perusahaan nasional, dan juga perusahaan swasta yang ada di kita gitu loh. Sebagai dapur MPK juga bisa jadi salah satu contoh lapangan pekerjaan, kan ada berapa ribu dapur di seluruh Indonesia. Betul, itu tadi yang saya sampaikan ke Fatimah, sudah ada multiplier effect dari misalnya dapur MBG. Satu dapur bisa mengabsorb 50 tenaga kerja. Tadi kalau saya bilang konservatif, mungkin kan 50 orang itu kan belum tentu dari daerah sekitar saja ya kan, karena kan ada juru masak yang didatangkan, kemudian satu dapur 50 orang. Kalau saya dikali ribuan dapur tersebut di seluruh Indonesia. Betul. Kalau hari ini saya ambil konservatif misalnya ya, ada 40 orang dikali ada 12.000, sekitar 14.000, ada 400.000 atau 500.000 masyarakat yang sebenarnya secara tidak langsung, secara langsung karena program ini terserap menjadi lapangan pekerjaan terbuka untuk mereka untuk bisa bekerja. Masa nggak kita lihat juga uang-uang yang digelontorkan oleh Presiden Prabowo Subianto begitu besar, juga ini butuh pengawasan dari badan-badan penegak hukum. Nah, khusus penegakan hukum pembasmian korupsi di era Presiden Prabowo Subianto ini sebenarnya seperti apa? Presiden berulang kali menyampaikan bahwa beliau sebagai mandataris rakyat yang disumpah untuk menjalankan semua perundang-undangan, terutama Undang-Undang Dasar 1945, beliau akan taat terhadap itu. Jadi kalau Fatimah lihat sepanjang 1 tahun lah, boleh kita sampaikan, pemerintahan Presiden Prabowo, penegakan hukum, kalau saya mau bilang mungkin kasus-kasus besar sudah bisa kita lihat kan. Misalnya sebagai contoh Pertamina. Mungkin zaman dari saya dulu mungkin sekolah sampai sudah bekerja, kita tahu bahwa di Pertamina itu ada masalah. Mafia begitu. Ya boleh dikatakan seperti itu, mungkin mafia minyak lah, mafia migas lah kalau lebih. Tapi di hari ini di era pemerintahan Pak Presiden Prabowo tidak pandang bulu terhadap itu. Tidak hanya itu, tambang-tambang ilegal. Kalau kita kemarin ke mana? Ke Bangka. Itu puluhan tahun, Fatimah. Kasus timah juga. Iya, dan gini loh. Hari ini gini. Kalau kita mengacu ke pasal 33 ya, bumi, air dan seluruh kekayaannya dimiliki negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Nah, para pelaku illegal mining, illegal
kayu, kemudian penyelundup gelap ya, semua berbagai sektor lah ya. sektor lah yang Presiden Prabowo basmi mafia itu dalam waktu 1 tahun begitu. Iya, dan terus ke depannya. Dan saya paham itu menjadi komitmen beliau. Karena apa? Karena semua kekayaan ini harusnya dikelola dengan baik, dengan benar, dan seluruh keuntungan yang dihasilkan harus kembali lagi ke masyarakat. Itu yang menjadi concern beliau. Mas Angga, Presiden dalam pidatonya seringkali memuji jajaran Kabinet Merah Putih, tapi juga beriringan 3 kali reshuffle. Ini sebenarnya apa, Mas Angga, yang terjadi? Lagi-lagi ini menunjukkan komitmen dan ketegasan Bapak Presiden. Bapak Presiden kalau kita mengacu ke pidato beliau kemarin di Bandung, 1 kali peringatan, 2 kali peringatan, kalau 3 ya sudah, saya nggak ada urusan. Yang saya lebih baik menjalankan apa yang sudah menjadi mandat saya, dan itu yang beliau menjadi keteguhan hati beliau bahwa beliau sebagai mandataris rakyat. Kalau ada di jajaran beliau atau anak buah beliau yang tidak berfokus, berorientasi untuk berbuat yang terbaik untuk rakyat, ya beliau ganti. Artinya siapapun yang nakal, reshuffle, pecat, ganti, begitu? Saya lihat begitu. Itu kan merupakan komitmen ya. Kita ini kan satu. Presiden selalu menganalogikan sebagai kesebelasan sepak bola. Okay. Bagaimana sebuah tim sepak bola bisa mencetak sebuah gol kalau ada 1, 2, 3 pemainnya yang bermain sendiri gitu loh, ya kan? Itu kan seperti yang message yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa hari ini goalnya pemerintahan ini adalah bagaimana kita bisa mengatasi semua masalah-masalah rakyat. Jadi nggak menutup kemungkinan reshuffle jilid-jilid selanjutnya juga terjadi jika ada menteri-menteri yang nakal tadi. Dan jika ada yang tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang, apa yang menjadi tujuan luhurnya pemerintah ini, apa yang menjadi visi dari pemerintah ini untuk berbuat untuk rakyat, saya rasa sangat amat dimungkinkan. Nah, Mas Angga, saya ingin klarifikasi sedikit nih. Selama 1 tahun terakhir, masyarakat ataupun beberapa di sosial media menyampaikan bahwa nih katanya Presiden Prabowo Subianto nggak lihat sosial media begitu. Mungkin Mas Angga kan dekat dengan Presiden Prabowo Subianto, bisa sedikit memberi klarifikasi sebenarnya seperti apa sih, Mas? Saya nggak, bahasanya mungkin diksinya nggak klarifikasi ya, bahwa kalau saya faktanya yang apa adanya, Pak Prabowo ini sangat amat melek terhadap teknologi, dan beliau pengguna tablet begitu, beliau suka baca dan beliau memonitor semuanya sosial media. Gini loh, banyak kan beliau bercerita, saya habis nonton YouTube ini, habis melihat podcast ini, itu kan sebagai bukti. Artinya dia nonton semuanya, dipantau. Betul. Sosial media juga dilihat oleh Presiden, Pak. Presiden juga melihat dan memperhatikan sosial media. Gini, Fatima, ada suara-suara yang menyampaikan misalnya Presiden tidak turun, atau Presiden tidak mendengar, atau Presiden mungkin nggak lihat atau tidak dilaporin, mungkin seperti itu. Saya mau jawab begini, kalau kita mau jujur ya, kita terbuka. Tadi saya kan memberikan contoh saya aja yang punya rumah di Bogor, dekat dengan saya aja, saya baru tahu itu ada sekolah misalnya. Kemudian ada lagi keluarga dari ya Desil 1 dan Desil 2 akhirnya terserap di sekolah rakyat. Yang saya mau bilang adalah gini, hari ini kebijakan-kebijakan Bapak Presiden adalah kebijakan-kebijakan yang langsung dirasakan oleh rakyat dan langsung ke masyarakat yang paling bawah. Kalau kita mau bicara lebih awal lagi, Presiden sangat fundamental. Apa masalahnya? Pangan, urusan perutnya rakyat. Hari ini pemerintah. Jadi kebijakan-kebijakan itu juga hasil dari lihat sosial media juga begitu, mendengar dari masyarakat. Itu saya mau bilang adalah tidak hanya dari sosial media, tapi dari kita. Gini, Pak Prabowo menjalani proses demokrasi yang panjang, ikut 5 kali pemilu, ya. Di setiap kita ingin maju ke rakyat dalam proses pemilihan umum, beliau kan juga sebagai ketua Himpunan Kerukunan Tani yang berurusan dengan petani,
Beliau juga sebagai pembina KTNA, Kontak Tani dan Nelayan. Beliau juga sebagai ketua umum saat itu ya, Asosiasi Pedagang Pasar yang tradisional maupun yang modern. Beliau turun ke masyarakat. Beliau simpulkan, oke, masyarakat kita apa? Masyarakat kita butuh pangan. Ini sejarah. Manusia itu butuh makan. Makanya yang harus dipenuhi oleh negara, dan negara ingin memenuhi basic dari masyarakat itu, dari rakyatnya, memenuhi pangan suatu negara agar kita tidak ketergantungan. Makanya alhamdulillah hari ini di bawah pemerintah Presiden Prabowo, kita memiliki cadangan beras terbesar sepanjang sejarah. Mas Angga, jadi nggak ada tuh ya penyampaian bahwa Presiden Prabowo hanya menerima informasi bagus-bagusnya aja gitu. Bagaimana Mas Angga melihat adanya informasi yang tersebar seperti itu di sosial media? Boleh saja, kan kita juga terbuka terhadap kritik, masukan, itu bagian dari demokrasi, kita terbuka terhadap itu. Tapi kalau dikatakan bahwa Presiden tidak mendengar, atau bahkan kalau zamannya kita sekarang kan ada istilah tone deaf, begitu ya. Saya hanya mengembalikan begini, apakah hari ini anak-anak Indonesia yang merasakan makan bergizi gratis yang tadinya mungkin dia tidak bisa makan sehari 1 kali dengan gizi yang baik, atau bahkan makan hanya, ini fenomena ini terjadi loh di Indonesia dan banyak gitu loh. Makanya Presiden sebenarnya lagi ngajak kita semua untuk melihat yang tidak pernah kita lihat. Oke. Ya kan, saya karena gini, memang dalam sejarahnya saya diminta untuk mengurusi bagian komunikasi dan urusannya dengan media. Kebetulan saya juga fotografer, saya videografer sama teman-teman yang lain. Kita setiap program yang dibikin oleh Pak Prabowo dalam hal ini ya, jauh sebelum beliau menjadi presiden, seperti saya dulu pernah ditugasin dulu Pak Prabowo pernah ketemu seorang kepala desa di Sukabumi, di desa Ciwedus kalau nggak salah namanya. Bayangin di Sukabumi 1 jam dari ibu kota, 2 jam lah katakanlah, itu kekurangan air bersih. Dari dulu kami di partai, anak-anak muda disuruh untuk membantu mereka membuat pompa sumur bor. Beliau tahu apa kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat, dan kita, saya yang dalam hal ini waktu itu hidupnya dan teman-teman itu di kota, akhirnya kita lihat bahwa 1 jam, 2 jam bahkan dari ibu kota masih ada rakyat kita yang kesulitan air bersih. Mungkin, nggak mungkin deh, saya koreksi kata diksi mungkin. Hari ini 30 menit dari tempat kita sekarang, kita ke Jakarta Utara, masih banyak saudara-saudara kita yang kekurangan air bersih. Artinya informasi-informasi seperti itu yang bukan bagus-bagusnya aja juga disampaikan kan ke Presiden, Mas Angga? Oh betul, dalam hal ini gini, pemimpin atau presiden itu harus mendapatkan laporan seutuh-utuhnya dan sebenar-benarnya. Jadi dan Pak Prabowo ini kan ya kan bahasa kadang-kadang beliau suka bercandaannya, saya ini sudah lama jadi orang Indonesia gitu kan. Ya itu kalau saya artikan adalah beliau dengan pengalamannya, dengan semua perjuangan hidupnya selama ini, melihat gitu banyak mungkin laporan-laporan yang ABS atau segala macam. Beliau sadar mungkin akan hal itu, tapi saya meyakini Pak Prabowo adalah orang yang melihat semuanya tuh berdasarkan data dan fakta yang utuh. Okay. Sama dengan kebijakan beliau. Jadi kebijakan yang beliau laksanakan itu bukan hanya sekedar kebijakan atau hanya sekedar jargon, tidak. Okay. Ya kan, bahkan sebelum 1 tahun aja hampir semua janji politik beliau dilaksanakan. Okay. Makan bergizi gratis, sekolah rakyat, sekolah Garuda, cek kesehatan gratis, swasembada pangan. Swasembada pangan ya kita juga harus berterima kasih dengan Pak Jokowi saat itu, karena prosesnya Kementerian Pertanian waktu itu Pak Prabowo masih jadi Menhan, sudah ada concern terhadap itu untuk kita menanam dan membuka lahan-lahan baru untuk pangan. Baik, Mas Angga, kalau tadi kita bahas di dalam negeri, tapi kita juga ingin bahas peran Presiden Prabowo Subianto di panggung kancah internasional.
Dalam 1 tahun terakhir, ada lebih dari 20 negara yang didatangi Presiden Prabowo Subianto. Ini seperti apa Mas Angga melihat positioning atau posisi Presiden Prabowo Subianto di panggung internasional, khususnya untuk kemerdekaan Palestina? Iya, benar. Tidak hanya di dalam negeri, tapi saya harus garis bawahi, Presiden fokus utamanya adalah kepada masyarakat Indonesia, kepada Indonesia. Untuk kemerdekaan Gaza atau Palestina sendiri ini seperti apa? Iya betul. Saya mau bicara hadirnya Presiden di panggung-panggung internasional. Kita hidup di sekarang dunia semakin sempit, ya kan? Dengan kecanggihan teknologi, kemajuan teknologi, kemajuan zaman, negara yang ada tidak lepas dari geopolitik. Nah, Presiden menjalankan apa yang Founding Fathers kita sudah gariskan, yaitu politik luar negeri yang bebas aktif, ya kan? Hari ini Presiden menjalankan itu, bahkan Presiden menambahkan lagi dengan bahasanya dengan good neighbor policy, dengan kita menjadi tetangga yang baik kepada negara yang baik terhadap tetangga-tetangga kita. Kehadiran Presiden di panggung-panggung dunia itu juga sebagai bukti bahwa Indonesia sangat diperhitungkan dan Indonesia dianggap penting bagi negara-negara lain. Mungkin karena posisi kita yang bebas aktif, yang tidak berpihak ke salah satu kubu gitu atau salah satu negara, itu membuat Indonesia bisa berteman dan berhubungan baik dengan siapapun, dengan negara manapun. Artinya Indonesia juga dipandang semakin tahun semakin kesini, rasanya Indonesia juga semakin pandang di panggung internasional. Betul. Kaitannya dengan perjuangan kita terhadap perjuangan Indonesia puluhan tahun untuk saudara-saudara kita di Palestina, itu ya konsisten diperjuangkan juga oleh Presiden Prabowo. Bahkan Presiden Prabowo saat itu masih jadi Menhan sudah menyampaikan concern atau dukungan terhadap dan perjuangan terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Nah, hadirnya Presiden di panggung PBB, di sidang umum PBB, dan menyampaikan posisi Indonesia dan bagaimana Indonesia hari ini, dan mengajak semua pemimpin-pemimpin dunia, negara-negara lain juga untuk berjuang bersama mewujudkan hadirnya atau kemerdekaan Palestina, dalam hal ini two state solution ya, itu menjadi bukti bahwa Indonesia diperhitungkan. Bahkan kemarin di dalam KTT yang baru saja terlaksana di Mesir, Indonesia diajak. Indonesia dalam hal ini Presiden Prabowo diajak oleh pemimpin-pemimpin dunia untuk ikut hadir. Karena apa? Indonesia satu, kita negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dan kita salah satu yang dianggap sangat moderat. Nah, itu yang kehadiran Indonesia hari ini sangat amat diperhitungkan dan juga hadir di kancah internasional. Kehadiran itu menjadi bukti, dan itu bukan sekedar jargon. Lagi-lagi kita memberikan bukti kita terhadap bukan hanya kebijakan, bahkan aksi nyata ya. Berulang kali kita memberikan bantuan. Sebagai contoh, Fatima, Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi TNI dalam hal ini Indonesia bisa mengirimkan bantuan yang melewati wilayah itu. Bagaimana kita juga didukung oleh negara-negara sekitar dari Palestina dan kita diterima. Artinya Indonesia diperhitungkan di kancah internasional. Terakhir Mas Angga, mungkin singkat saja pesan optimisme dari Presiden Prabowo Subianto untuk rakyat Indonesia dan juga masa depan pemerintah? Ya, pesannya sama. Beliau selalu mengajak kita untuk saling bersatu. Persatuan itu bukan sebuah jargon. Persatuan itu harus kita wujudkan. Kenapa? Persatuan di elit sampai ke masyarakatnya. Untuk apa? Satu, kalau kita semua bersatu, kebijakan-kebijakan, kemudian apa yang kita cita-citakan, kita kerjakan bersama untuk masyarakat dan untuk negara kita, ya kan? Optimismenya apa? Kita negara yang kaya, makanya Founding Fathers kita sudah mengunci sebenarnya di pasal 33
sebagai pasal pamungkas sebenarnya itu yang pendiri-pendiri bangsa kita sudah pikirkan. Baik. Agar seluruh kekayaan kita dikelola sebesar-besarnya, sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat. Dan hal ini yang diwujudkan oleh Presiden Prabowo hari ini. Nah, kita menatap masa depan dengan optimis. Kita sering bilang 2045 itu adalah Indonesia emas. Dan saya meyakini, dan saya harus yakin, karena saya sebagai orang tua juga, saya punya anak, dan ini untuk masa depan mungkin anak-anak kita juga ke depan. Saya meyakini bahwa program-program hari ini yang dijalankan oleh Presiden Prabowo untuk menyelamatkan kekayaan negara, untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia, untuk mengamankan pundi-pundi ekonomi kita agar kita bisa membangun Indonesia ini menjadi negara yang kaya, negara industri. Ya, artinya optimis, bersatu, kaya dengan apa yang kita punya. Mas Angga, terima kasih. Terima kasih Sudah bergabung bersama TV One. Kita harapkan program-program Presiden Prabowo Subianto bisa berjalan lancar hingga tahun-tahun ke depan. Amin, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Mas Angga. Terima kasih. Terima kasih Fatimah.